sahwi. Ente yang nggak tahu, ngikutin aja udah. Kalau ente nggak ngikutin, ente sholatnya batal. Kecuali ente niat mukhalafah, ya, berpisah mufaraqah, berpisah dari imam. Jelas kira-kira? Ya. Jadi Pak, yang megang kita pahami itu kalimat tarku ba'din min ab'adus shalah, meninggalkan sebagian kecil, sebagian saja dari ab'adus shalah yang sempurna, tetap sunnah sujud sahwi. Pertanyaan saya, kalau ninggalin ab'adus shalahnya, sunnah nggak sujud sahwi? Tadi kan anda katakan kalau tasyahud awal dari awal sampai akhir ente kurangin satu kalimat aja sujud sahwi. Kalau anda ninggalin semuanya, apalagi? Dan istilah fikih itu mim babil aula, ya apalagi sebagian aja sujud sahwi, apalagi semuanya. Paham kira-kira? Paham ya? Nah, oke. Sama seperti orang bertanya masalah junub. Ustaz, di antara pengertian junub itu kan orang yang memasukkan kepala kemaluan ke dalam kemaluan orang lain, atau naudzubillah ke dalam kemaluan orang lain atau hewan, naudzubillah. Memasukkan kepala kemaluan tanpa keluar mani nih, maka dia dikatakan junub. Kalau junub berarti hadas besar, wajib mandi. Pertanyaan kata orang, Ustaz, kalau semuanya, nggak cuma palanya, semuanya batang-batangnya masuk, itu kata para ulama min babil aula, ya apalagi palanya aja sunah junub, apalagi semuanya. Paham kira-kira? Sama seperti begini, ente meninggalkan sebagian kalimat dari ab'adus shalah, sunnah nggak sujud sahwi? Sunnah. Gimana kalau ninggalin semuanya? Apalagi itu, paham maksudnya, ya. Jadi nggak usah ini Ustaz, yang sunnah sujud sahwi itu sebagian doang Ustaz, ya, sebagian doang, ya. Tapi kenapa Ustaz bilang kalau semuanya sama nih? Tarku ba'din min ab'adus shalah, meninggalkan sebagian dari ab'adus shalah. Mana ab'adus shalah? Tasyahud awal, kunut, ya, salawat atas keluarga Nabi di tasyahud akhir. Au ba'dil ba'd, ini maksudnya nih. Au ba'dil ba'd, ya, atau meninggalkan sebagian dari sebagian ab'adus shalah. Bahasanya lihat, ba'dil ba'd. Ini perhatiin yang nggak ngerti nahwu nanti repot. Kalau ba'dun artinya apa? Sebagian. Satu bagian. Kalau dua bagian, ba'dani, dua bagian. Kalau tiga bagian atau lebih, ab'ad. Apa? Ab'ad. Sekarang Anda bilang tadi, garis besarnya ab'adus shalah itu ada tiga. Tasyahud awal, yang kedua kunut, yang ketiga sholawat atas keluarga Nabi di tasyahud akhir. Ya, berarti tasyahud awal kalau diistilahkan dalam istilah bahasa nahwu ba'dun. Kunut ba'dun, berarti dua, ba'dani. Sholawat atas keluarga Nabi ba'dun, kalau tiga bahasa Arabnya ab'ad. Faham? Ente meninggalkan ba'dun min ab'adus shalah, nggak usah ninggalin tiga-tiganya, satu aja ente tinggalin. Ente ninggalin tasyahud awal, sujud sahwi. Atau tasyahud awal dibaca, ente ninggalin kunut, sujud sahwi. Ente nggak ninggalin tasyahud awal, nggak ninggalin kunut, ninggalin sholawat atas keluarga Nabi Muhammad, sujud sahwi. Ini namanya tarku ba'din min ab'adis shalah. Yang kedua, au tarku ba'dil ba'di, au ba'dil ba'di, bagian dari bagian. Nah ini tadi ada tiga bagian kan, ba'dun. Kalau tasyahud awal satu, sebutannya apa tadi? Ba'dun. Kalau ente ninggalin sebagian dari tasyahud awal, enggak tiga-tiganya nih, ini tasyahud awal doang nih, ente baca tapi tinggalin sebagian, tadi itu kalimatnya kurang, wa asyhadu anna muhammadan apa Rasulullah, udah nggak usah dah, ya. Sujud sahwi nggak? Ya sahwi. Ini namanya autarku ba'dil ba'd. Paham kira-kira? Yang gede-gede khususnya bisa dipahami nggak? Jadi nanti kalau suruh jelasin sama orang paham, khususnya yang calon-calon ustadz, Adnan tuh, Asep, ya, udah baca-baca maulid bisa dipanggil ustadz tuh. Ntar ditanya sama orang, sujud sahwi apa sih? Nah, apa sih ustadz maksudnya? Autarku ba'dil ba'd. Tarki ba'dil ba'd itu meninggalkan sebagian dari sebagian. Maksud sebagian dari sebagian. Tadi itu. Tadi penyebab sujud sahwi adalah meninggalkan ab'adus shalah. Ab'adus shalah itu berarti tiga atau lebih. Mana itu? Ya, tasyahud awal, kunut, salawat atas keluarga Nabi kan tiga tuh. Itu namanya kalau digabungin ab'adus shalah. Ente meninggalkan ba'dun min ab'adus shalah, tarku ba'din. Berarti ninggalin salah satu dari tiga ini. Enggak kunut, enggak tasyahud awal, atau tasyahud awal tapi enggak kunut,
atau dua-duanya dipakai tapi nggak sholawat. Nah, ini meninggalkan sebagian dari ab'adus sholat. Tapi kalau kalimat yang kedua, au ba'dil ba'd, sebagian dari sebagian. Ini tiga, kalau dibagi tiga namanya ba'dun, ba'dun, ba'dun. Ente ninggalin sebagian dari ba'dun ini. Itu namanya ba'dil ba'd. Paham ya? Kalau nggak paham berarti idiot. Bahlul. Ya. Masa nggak paham juga gitu? Ya, ini istilah fikih, bahasa fikihnya begitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Bang, ente sholat subuh sendirian, ya, udah gitu pas kunut ente malas langsung sujud. Nah, ente sunnah nggak sujud sahwi? Sengaja ente nggak kunut, sunnah nggak sujud sahwi? Sunnah, oke. Fajar, ya, ente sujud sahwi, ente kunut. Cuma ente nggak baca sholawat kepada Nabi Muhammad di akhir kunut, sunnah nggak sujud sahwi? Nah, ya, makna ente lupa nggak tasyahud awal, ya, sampai ingat pas rakaat terakhir, sunnah nggak sujud sahwi? Sunnah. Paham ya? Nah, contoh bibong tadi, ya, yang nggak kunut sengaja, itu namanya ba'dun min ab'ad atau ba'dil ba'd. Ayo, bibong nggak kunut sama sekali, itu namanya tarku ba'din atau ba'dil ba'd. Tarku ba'din. Contohnya si Fajar, dia kunut baca tapi nggak baca salawat, termasuk contoh tarku ba'din atau ba'dil ba'd. Ba'dil ba'd. Paham kira-kira nih? Paham ya? Wah, udah jadi kiai ntar ya. Paham, cocok dah. Yang pertama, yang kedua sekarang. Penyebab sujud sahwi, fi'lu ma, mengerjakan sesuatu, yubtilu yang batal, apa amduhu, sengaja kalau mengerjakannya. Kalau sengaja ngerjain sholat kita batal. Wala yubtilu, dan tidak batal. Apa yang nggak batal? Sahwuhu, kalau lupa mengerjakannya. Kalau mengerjakan dalam kondisi sengaja batal. Kalau mengerjakan dalam kondisi lupa nggak batal. Ya. Idza fa'alahu nasiyan, kalau dikerjakan dalam kondisi lupa. Kalau dikerjakan dalam kondisi lupa. Contohnya gimana ya? Gampangannya gini. Gampangannya misalnya, ya, memanjangkan rukun yang pendek. I'tidal, rukun panjang apa rukun pendek? Contoh nih, pertama nih cara tanya ya. Berdiri, rukun panjang apa rukun pendek? Boleh nggak orang di dalam sholat baca 2 juz? Boleh nggak? Boleh, berarti rukun panjang. Ruku, rukun panjang apa pendek? Ente mau baca tasbih sampai 100, boleh nggak? Boleh, berarti rukun panjang. Ya, i'tidal, ya, sebelum sujud ente baca doa ketika i'tidal lama 20 menit, boleh nggak? Nggak boleh. Yang mutamat nggak boleh, karena i'tidal rukun pendek. Kalau ente panjangin batal sholat ente. Berapa batasan panjangnya? Nggak boleh melewati doa yang warid dari Rasulullah SAW. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Lalu seukuran baca Fatihah. Itu paling mentok. Ya, lebih dari itu menurut pendapat yang kuat sholatnya batal. Kalau sengaja. Kecuali kunut di rakaat terakhir. Baik kunut, ya, kunut nazilah ataupun kunut subuh, ya, itu mau lama nggak apa-apa. Tapi selain i'tidal rakaat kedua atau rakaat terakhir nggak sunnah. Paham? Termasuk juga rukun panjang, sujud rukun panjang. Boleh lama ente. 2 jam sujud boleh, silakan. Ya. Duduk antara 2 sujud. Rukun pendek, sama seperti i'tidal, nggak boleh lama-lama. Nah, contoh yang kedua nih, penyebab kedua sujud sahwi. Kalau ente mengerjakan perkara, mengerjakan sesuatu yang kalau sengaja ente kerjakan, sholat ente batal. Kalau ente nggak sengaja, sholat ente nggak batal. Tapi dengan syarat ngerjainnya dalam kondisi lupa. Kalau misalnya ente i'tidal kan rukun pendek. Ente saking enaknya baca doa, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu doa macam-macam. Saking enaknya, padahal lupa nih. Ente tahu kalau lama-lama batal, cuma lupa. Ya, kalau lupa dalam kondisi begini, batal nggak sholatnya? Nggak batal karena nggak ngerjain dalam kondisi lupa. Paham? Ya. Nah, walaupun nggak batal, tapi ente sunnah sujud sahwi. Paham? Niat ya bahasanya nih, yang pegang kitab tuh. Mengerjakan sesuatu yang batal kalau sengaja mengerjakannya dan tidak batal kalau lupa ketika mengerjakannya. Kapan nggak ini sujud sahwinya? Kalau dikerjakan dalam kondisi lupa.
Berarti kalau dalam kondisi nggak lupa, ingat, sadar, batal nggak sholatnya? Batal. Sujud sahwi nggak? Ente tidak lama, batal nggak sholatnya? Batal. Sengaja nih, bukan lupa nih, batal kan? Sujud sahwi nggak? Kenapa nggak sujud sahwi? Udah batal, nggak usah sujud sahwi. Paham? Ini sujud sahwinya karena dia nggak batal. Kenapa nggak batal? Lupa. Paham? Ya. Contoh lagi misalnya, qalilu kalamin, ngomong sedikit. Dalam ntar di belakang tuh ada ngomong sedikit itu dalam syariat atau dalam sholat itu tidak boleh melebihi 6 kalimat. Bukan 6 kata, 6 kalimat. Diambil dari mana itu? Dari hadis Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau sholat 4 rakaat lalu lupa. Ya, Nabi sholat 4 rakaat, 2 rakaat langsung salam. Udah gitu Nabi pindah tempat lagi. Ya, sahabat pada bingung, negor nggak berani. Saking haibahnya Rasulullah SAW nggak berani nanya. Akhirnya ada seorang sahabat yang memberanikan diri, julukannya Dzul-Yadain. Kenapa? Karena tangannya panjang, bukan panjang tangan. Kalau panjang tangan maling. Ini tangannya panjang. Dzul-Yadain, orang yang punya 2 tangan, artinya seakan-akan tangannya 2. Ya. Akhirnya dia nanya, kata Dzul-Yadain ini, aqasartas sholata ya Rasulullah am nasita? Apakah engkau meringkas sholat ya Rasulullah atau engkau lupa? Pertanyaannya 2 kalimat berarti kan? Ya, bukan 2 kata. Kalimat itu susunan kata. Apakah engkau meringkas sholat ya Rasulullah atau engkau lupa? 2 kalimat. Kata Rasulullah, kilahuma lam yakun. Enggak dua-duanya. Maksudnya enggak dua-duanya, saya enggak qasar, saya juga enggak lupa. Kata Dzul-Yadain, bal ba'du dzalika qad kan. Enggak ya Rasulullah. Kalau salah satunya pasti terjadi. Kalau antum enggak qasar, berarti antum lupa. Soalnya cuma 2 nih. Nabi saat itu baru ngeh. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, asadaqa ma qala Dzul-Yadain? Benar enggak yang diucapin Dzul-Yadain? Kata sahabat yang lain, bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Baru langsung Nabi balik ke mihrab, nambahin 2 rakaat lalu sujud sahwi. Dari sinilah kata para ulama mazhab Imam Syafi'i, maksimal 6 kalimat. Lebih dari itu batal salatnya. Ngomong sedikit, kalau ini ngomong sedikit nih. Sedikit itu gimana Ustadz? 1 huruf yang panjang atau 1 huruf pendek bisa dipahami. Itu ngomong sedikit namanya. Maaf. Kalau ngomong sedikit itu 1 huruf yang nggak 1 huruf nggak bisa dipahami. Itu ngomong sedikit. Misalnya saya ngomong gini dalam sholat nih. Apaan tuh Ya. Ini ngomong sedikit. Batal nggak Ustadz? Kalau sengaja dalam sholat ngomong sedikit, ya nggak batal. Ya. Tapi kalau niatnya al-la'ab, main-main, tala'ub fi sholat, bercanda dalam sholat batal. Ya. Tapi kalau ngomong sedikit ini, ya, misalnya tadi tuh, itu apa artinya? Kecuali 2, nah itu paham tuh. Berarti pup, ya BAB, itu bisa dipahami. Kalau orang bahasa Arab ada 1 huruf bisa dipahami orang Arab. Contoh misalnya dia ngomong ai itu ya bahasa Arab kalimat perintah artinya dengarkan. Nah itu maksudnya artinya dengerin. Nah itu bahasa Arab tuh. Kalau ngomong dalam bahasa Arab batal sholatnya. Kan 1 huruf Ustaz, tapi bisa dipahami. 1 huruf bisa dipahami batal. 1 huruf nggak bisa dipahami nggak batal. 2 huruf nggak bisa dipahami atau bisa dipahami batal nggak? Batal. Ya, misalnya 2 huruf bahasa Arab, idza, ya, id karena 2 huruf tuh batal. Ya, kalau bahasa Arab 1 huruf tuh qi itu jaga diri, jaga. Nah itu bahasa Arab tuh batal. Kita ada nggak bahasa Indonesia 1 huruf bisa dipahami? Nggak ada ya. 1 huruf bisa dipahami. Hah? Ye, apa arti ye? Iye, ya. Ye. Kalau iya. Kalau iya. Cuma kalau ye doang enggak kayaknya. Ye, enggak. Ya. Kecuali agak panjang. Ye. Nah itu, ya. Itu 2 huruf berarti lebih, ya. Cuma kalau ye doang enggak. Iya, 2. Iye batal tuh, ya. Ini pun enggak batal 1 huruf, enggak bisa dipahami tanpa niat main-main. Kalau niat main-main batal dalam sholat. Nah, kalau ente ngomong sedikit lupa, ngomong sedikit dalam sholat, pertama, kalau sengaja batal nggak? Batal. Kayak tadi tuh, mana lu? Sengaja dalam sholat nih. Kemana lu kan cuma 1 kalimat.
Ya, mana lo? Ya, satu kalimat itu batal lo. Nah, satu kalimat batal nggak tuh? Batal kalau sengaja. Ya, tapi kalau nggak sengaja, kalau lupa, batal nggak? Nggak batal. Lupa lagi sholat. Ya, lupa lagi sholat. Kayak Rasulullah tuh ngobrol sama Dzuliyadain. Lupa masih dalam sholat, nggak batal. Kalau dalam kondisi begini ente kerjakan, ya, kali ngomong yang sedikit dalam kondisi lupa, ente kerjain dalam sholat, maka sholat ente nggak batal, tapi sunnah sujud sahwi. Paham maksudnya? Nambahin rukun yang sedikit nggak sengaja nggak batal. Kalau sengaja batal. Ente nggak sengaja, sunnah sujud sahwi. Ngomong yang sedikit, kalau sengaja batal. Ente nggak sengaja, ente lupa, maka nggak batal, sunnah sujud sahwi. Paham maksudnya? Paham ya? Kemudian contoh lagi, makan sedikit dalam sholat, boleh nggak makan? Nggak boleh. Ya, puasa boleh nggak makan? Nggak boleh. Nah, cuma bedanya kalau dalam sholat yang dikasih dispensasi nggak batal kalau makannya sedikit. Berapa batasan sedikit? Kata para ulama fikih, qadra simsimah, seukuran biji wijen. Ente pernah makan kue apa yang bulat tuh? Onde-onde. Kan ada biji wijennya di atas tuh. Bukan semuanya bijinya, satu doang. Ya. Misalnya ente habis makan onde-onde, kumur-kumur, ente pikir udah bersih, nyisa satu biji doang. Bukan satu gigitan, bukan, satu biji. Begitu lagi sholat, ya, ente nggak sengaja ketelan, qadra simsimah, satu biji doang. Ini kalau nggak sengaja, sholatnya nggak batal, dimaafkan, tapi sunnah sujud sahwi. Kenapa sunnah sujud sahwi? Karena menelak makan yang sedikit termasuk perkara yang kalau dikerjakan sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal. Artinya kalau sengaja ente telan tuh itu biji wijen, batal nggak sholatnya? Batal. Ente berasa nih, masih ada satu lagi. Sayang dah. Batal tuh sholat itu. Ya Ustaz segini doang Ustaz, kecil. Biar kata setengah, tetap aja batal. Karena sengaja. Tapi kalau nggak sengaja nggak batal, tapi sunnah sujud sahwi. Paham sampai sini? Paham itu contohnya tuh. Nambahin rukun pendek, ya, memperlama rukun pendek jadi panjang. Ya, ngomong sedikit lupa. Ya, ini semua lupa nih semua. Nambahin rukun pendek lupa. Ya, ngomong sedikit lupa. Makan sedikit dalam kondisi lupa. Ini nggak batal tapi sunnah sujud sahwi. Ya, beda kalau puasa. Kalau puasa makan mau sedikit mau banyak, ya, sengaja batal nggak? Sedikit batal, banyak apalagi. Tapi kalau lupa itu nggak ada ukuran. Mau ente makan dikit, mau banyak nambah 2 piring sama es kelapa 2 gelas, tapi lupa, batal nggak puasa?